Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya, masih di channel YouTube yang sama. Nah, bagi kamu yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe ya. Nah, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang prosedur pengujian cemaran pada beberapa produk. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara perhitungan angka lempeng total bakteri. Untuk mengetahui materi ini lebih detail, jangan di-skip ya. Tonton sampai video ini berakhir. Baik, pada perhitungan ALT ada 5 aturan terkait pelaporan dan perhitungannya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Hal yang perlu diperhatikan pada perhitungan ataupun pelaporan dalam SPC adalah mengetahui standar persyaratan dari ALT itu sendiri. Jadi, jumlah bakteri yang dipersyaratkan pada ALT adalah 30 hingga 300. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara perhitungan terkait ALT tersebut. Nah, yang pertama terkait pelaporan, yaitu ketika kita peroleh nilai ALT, maka yang dilaporkan hanya terdiri dari 2 angka saja, yaitu angka yang pertama adalah satuan dan angka yang kedua adalah desimalnya. Kemudian persyaratan selanjutnya yang kedua adalah jika dari hasil pengenceran yang kita lakukan pada uji cemaran tersebut hanya diperoleh satu pengenceran yang masuk dalam kategori 30 hingga 300, maka yang akan dilaporkan adalah pengenceran yang masuk dalam kategori range 30 hingga 300 tersebut. Nah, bagaimana aturan yang lain? Yuk kita simak lebih lanjut ya. Nah, berikut ada 3 lagi aturan yang terkait dengan pelaporan ataupun perhitungan dalam SPC. Oke, jika data yang diperoleh adalah lebih besar dari 300, maka hasil yang dilaporkan adalah pengenceran yang tertinggi dari pengenceran yang kita lakukan pada prosedur. Sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 30, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Berbanding terbalik dengan jika diperoleh data hasil jumlah koloninya adalah melebihi 300. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah ketika data dari jumlah koloni dari masing-masing pengenceran yang kita peroleh itu berada di antara range antara 30 hingga 300, maka berlaku 2 aturan lagi. Yang pertama adalah kita harus membandingkan kedua data dari pengenceran tersebut, yakni perbandingan antara pengenceran data tertinggi dan pengenceran terendah. Nah, jika setelah dilakukan perbandingan antara pengenceran tertinggi yang masuk dalam kategori 30 hingga 300 dibandingkan dengan pengenceran yang terendah, diperoleh hasil yang lebih besar dari 2, maka yang dilaporkan adalah rata-rata dari kedua pengenceran ini. Nah, selanjutnya, jika dari hasil pengenceran tertinggi dan pengenceran terendah diperoleh hasil lebih kecil atau sama dengan 2, maka yang dilaporkan adalah pengenceran terendah dari data tersebut. Nah, pada proses pengujian, kita melakukan pengujian dengan menggunakan 2 cawan atau duplo. Oleh karena itu, untuk memperhitungkan nilai ALT atau perhitungan dalam melakukan perhitungan, maka kita harus mempertimbangkan nilai dari 2 cawan tersebut, yakni dengan membuat nilai rata-rata dari kedua cawan tersebut untuk setiap pengenceran yang dimaksud. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam menghitung ALT adalah V dikali N dikali 1/F, di mana V adalah volume dan N adalah jumlah koloni, sedangkan F adalah faktor pengenceran yang dituju. Berikut kita akan mencoba membahas lebih detail masing-masing aturan yang tadi ya. Yang pertama adalah yang dilaporkan, hasil nilai ALT yang dilaporkan itu harus berupa 2 angka, yakni terdiri dari angka satuan dan desimal.
Sebagai contoh, jika diperoleh nilai ALT, maka kita akan melakukan proses pelaporan. Misalnya ada nilai ALT yang diperoleh adalah 5,76 kali 10 pangkat 5 koloni per gram, karena ini adalah berupa sampel padatan. Nah, di aturannya kita hanya melaporkan 2 angka. Oleh karena itu, data ini harus kita ubah. Nah, persyaratan untuk mengubah data ini menjadi hanya 2 angka adalah jika dihasilkan angka ketiga itu berada di atas 5, maka kita akan melakukan pembulatan ke atas. Sedangkan jika dihasilkan angka di bawah dari 5, maka kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Sehingga data ini dilaporkan sebagai, karena nilainya lebih besar dari 5, maka yang dilaporkan adalah 5,8 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Sedangkan jika diperoleh data lebih rendah dari 5,76, kita misalkan adalah 5,74, maka yang dilaporkan adalah hanya 5,7 saja. Atau sama dengan 5,7 kali faktor pengencerannya. Misalnya sama dengan yang di atas, yakni 10 pangkat 5 koloni per gram. Semoga bisa dipahami ya untuk syarat yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada syarat nomor 2, yaitu jika hanya terdapat satu pengenceran yang masuk dalam standar koloni, yakni 30 hingga 300. Jika hanya terdapat satu pengenceran yang berada dalam rentan koloni ini yang menjadi persyaratan dari ALT bakteri, maka kita hanya melaporkan data tersebut. Sebagai contoh, berikut adalah data hasil pengujiannya kita. Kita lihat pada tabel bahwa di tabel pada 10 pangkat minus 2 itu tidak ada yang memenuhi rentan antara 30 hingga 300. Begitu pula pada pengenceran 10 pangkat min 3. Nilainya juga berada di bawah dari 30. Sehingga data yang dilaporkan adalah pengenceran 10 pangkat minus 4. Karena data yang dihasilkan, jumlah koloni yang dihasilkan berada pada rentan data 30 hingga 300. Ingat, karena ini menggunakan 2 cawan Petri atau dilakukan secara duplo, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-rata jumlah koloni pada masing-masing cawan Petri. Maka kita akan menghitung jumlah rata-rata dari jumlah koloni rata-rata dari pengenceran tersebut, yakni pengenceran 10 pangkat minus 4. Sebagai berikut, X rata-rata atau jumlah koloni rata-rata pada pengenceran 10 pangkat minus 4 adalah jumlah koloni pada cawan Petri pertama ditambah dengan jumlah koloni pada cawan Petri kedua, kemudian kita bagi dengan jumlah cawan Petrinya, sehingga diperoleh data sebesar 80, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah jumlah koloni rata-ratanya adalah sebesar 40 koloni. Nah, setelah kita memperoleh nilai jumlah rata-rata koloni pada pengenceran tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai ALT-nya. Nilai ALT yang digunakan menggunakan rumus dihitung berdasarkan rumus berikut, yakni volume sampel yang digunakan adalah 1 mili, kemudian jumlah N adalah jumlah koloni, hasil rata-rata tadi kita peroleh nilai 40, kemudian dikali dengan faktor pengencerannya, di mana faktor pengencerannya adalah 10 pangkat minus 4. Sehingga diperoleh hasil sama dengan, ingat, yang dilaporkan hanya dua angka saja, satuan dan desimal, maka hasilnya adalah 4,0 dikali dengan 10 pangkat 5 koloni per gram. Atau kalau dia sampelnya berupa larutan, maka hasilnya adalah pelaporannya sama dengan 4,0 dikali 10 pangkat 5 koloni per mililiter. Nah, selanjutnya kita pindah ke aturan nomor 3, yakni jika
jumlah koloni yang dihasilkan dari pengenceran, masing-masing pengenceran adalah di atas 300 koloni, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang tertinggi. Sebagai contoh, berikut adalah datanya. Dari data yang kita peroleh, yakni seluruh data dari pengenceran 10-2 hingga 10-4 diperoleh data di atas 300 koloni. Sehingga sesuai dengan aturannya, maka yang dilaporkan adalah pengenceran tertinggi. Nah, sama dengan aturan nomor 2, karena ini menggunakan 2 cawan Petri, kita tetap akan mencari X rata-rata atau jumlah koloni rata-rata pada pengenceran 10-4, yakni sama dengan kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah cawan Petri yang digunakan. Hasilnya adalah 340. Nah, setelah memperoleh nilai jumlah koloni rata-rata, kita akan menghitung lagi nilai ALT-nya. Sama dengan volume sampel adalah 1, kemudian N-nya adalah 340, kemudian faktor pengencerannya adalah 10 pangkat minus 4. Sehingga diperoleh data sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 6 koloni. Koloni per gram jika dia sampel berupa padatan, dan per mililiter ketika dia sampelnya adalah berupa larutan. Selanjutnya kita akan pindah ke aturan nomor 4. Kalau aturan nomor 3 tadi adalah lebih besar dari angka 300, maka untuk aturan nomor 4 adalah lebih kecil dari 30. Sehingga yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Berikut contoh datanya. Dari semua pengenceran, semua jumlah koloni yang dihasilkan adalah kurang dari 30, sehingga yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Kita akan menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu, sama dengan jumlah koloni pada cawan Petri pertama dijumlahkan dengan jumlah koloni pada cawan Petri yang kedua. Itu sama dengan jumlah rata-rata untuk pengenceran tersebut. Diperoleh nilai 15 koloni. Selanjutnya kita akan hitung lagi nilai ALT-nya sama dengan volume sampel adalah 1, kemudian jumlah koloni adalah 15, kemudian faktor pengencerannya adalah 10 pangkat minus 2. Sehingga diperoleh hasil ALT-nya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 3 koloni. Koloni per gram kalau dia padatan sekali lagi, dan per mililiter kalau dia larutan ataupun cairan. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai aturan nomor 4. Kita lanjut lagi untuk aturan yang nomor 5. Aturan nomor 5 adalah jika pada masing-masing pengenceran itu diperoleh data jumlah koloni berada antara 30 hingga 300. Maka apa yang harus dilakukan? Ini contoh datanya ya, bahwa dari data berikut yang termasuk dalam range antara 30 hingga 300 itu adalah 10 pangkat minus 2 dan 10 pangkat minus 3. Ya, sehingga hal yang dilakukan adalah kita harus melakukan perbandingan pengenceran, perbandingan dari nilai ALT untuk pengenceran yang tertinggi, yakni 10 pangkat minus 3, kita bandingkan dengan nilai ALT pada pengenceran 10 pangkat minus 2. Nah, setelah dibandingkan, berlaku syarat lagi. Namun, sebelum syarat berikutnya kita bahas, kita akan cari dulu. Ingat, selalu mencari nilai rata-rata. Kita cari dulu nilai rata-rata untuk pengenceran yang terendah dulu. Nilai rata-rata koloni pada pengenceran terendah sama dengan 217, kita tambah dengan nilai koloni pada pengenceran yang sama tapi cawan yang kedua, diperoleh hasil sama dengan 215. Nah,
selanjutnya kita hitung rata-rata untuk jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi sama dengan 225 kita jumlahkan dengan 220 sehingga diperoleh data nilai koloninya adalah sebesar 222,5. Nah, karena ini adalah desimal, kita lakukan pembulatan. Jadi kita bulatkan karena angka di belakangnya adalah 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Sehingga diperoleh nilai jumlah koloninya adalah 223. Setelah kita peroleh nilai rata-rata dari masing-masing pengenceran ini, kita akan melakukan proses perbandingan di antara keduanya. Dengan rumus yang di atas bahwa tetap menggunakan rumus V sama dengan N seperfaktor pengenceran, namun karena ada 2 perbandingan, maka kita akan tulisnya seperti ini. 1 volume dikali jumlah koloni pada pengenceran tertinggi adalah 223 dikali dengan 1 per 10 pangkat minus 4, kemudian dibandingkan dengan pengenceran terendah kali dengan 215 dikali 1/10 pangkat minus ini minus 3 ya. Oke, yang ini minus 2. Oke, sehingga data yang diperoleh adalah sama dengan hasil akhirnya adalah 10,37. Dari hasil perbandingan tersebut diperoleh nilai adalah 10,37. Nah, ingat pada syarat aturan nomor 5 itu ada 2. Apakah data yang hasil perbandingan itu berada nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 2 atau nilainya adalah lebih besar dari 2. Ketika nilainya lebih kecil atau sama dengan 2, maka yang dilaporkan adalah pengenceran yang terendah. Namun jika hasilnya lebih besar dari 2, maka yang dilaporkan adalah rata-rata dari pengenceran dari hasil ALT yang kita peroleh. Nah, karena yang kita peroleh adalah lebih besar dari 2, maka kita pakai aturan yang kedua ini. Kita akan menghitung rata-rata ALP-nya. Sehingga ALP-nya untuk data ini sama dengan kita jumlahkan, kemudian cari rata-ratanya ya. Oke, sama dengan nilainya untuk pengenceran yang tertinggi adalah 223 dikali dengan 10 pangkat ini 223 ya. Oke, 223 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Karena sudah naik, kemudian ditambah dengan 215 dikali 10 pangkat 2. Kemudian karena rata-rata tentunya dibagi 2. Nah, hasil akhirnya kita peroleh sama dengan 122,250. Nah, ingat aturan yang pertama bahwa yang dilaporkan adalah berupa angka desimal, 2 angka yakni angka satuan dan desimal. Maka karena yang angka ketiga dan seterusnya ini adalah di bawah dari angka 5, maka pembulatannya kita lakukan pembulatan ke bawah. Sehingga jadinya 1,2 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 koloni per gram jika dia padatan dan mililiter jika dia berupa sampel larutan. Nah, gimana? Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di-share atau dibagi ke teman-teman yang lain ya. Karena
Berbagi sedikit ilmu jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan terkait materi yang kita bahas kali ini, silakan cantumkan di kolom komentar. Selamat belajar, sampai jumpa.